Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut ratusan santriwati saat mengunjungi pondok pesantren Ngerukem Sewon, Bantul. Ganjar menyempatkan diri makan bareng bubur merah putih bersama beberapa pengasuh ponpes dan menyuapi beberapa orang santri. Saya kira setelah dari pesantren Ngerukem ini Pak Ganjar mau ke pesantrennya Gus Fuad di Pleret, karena jaraknya itu kalau kita tracking di Google Map hanya sekitar 10 km. Kalau perjalanan normal itu 25 menit, tapi kalau ngebut ya bisa di bawahnya itu. Tetapi kita tunggu saja. Mungkin tidak langsung hari itu, setidaknya ini sudah nyerempet-nyerempet ya, sudah hampir-hampir mendekati Pleret gitu. Artinya sudah ada di radius yang sangat dekat. Saya berharap semoga nanti mungkin berkunjung juga ke Gus Fuad Pleret. Ya karena mereka ini kan sudah jauh-jauh datang gitu ya. Apalagi datang bukan atas nama personal, tapi sudah atas nama Trah Wali Songo lagi. Itu kan tidak main-main. Pak Ganjar ini kok nggak ngeri gitu. Gimana kalau diboikot oleh Trah Wali Songo yang ada di puluhan provinsi yang diklaim oleh Tubagus Mugi Nur Fadil, itu kan bisa kalah Pak Ganjar ini. Kenapa nggak memenuhi janjinya gitulah, kalau mungkin misalnya berjanji. Atau bahkan sampai didatangi, ketemu istrinya malah belum selesai bicara sudah ditinggal pergi. Ini kenapa itu? Kok susah banget gitu, cuma timbang datang gitu, salaman-salaman terus apa kan udah selesai gitu. Ya setidaknya biar mereka senang gitu, biar ada sokongan dukungan dari masyarakat mereka yang mungkin banyak ya. Kalau saya lihat di komentar itu memang banyak ya. Jadi mereka ini masyarakatnya mungkin banyak sekali. Kalau nyoblos semua itu, apalagi misalnya satu orang nyoblos dua, kan sakti mereka ini kan. Jadi sudah aneh-aneh gitu. Biasanya orang nyoblos satu, mereka mungkin bisa nyoblos 2 kali mungkin, ya nggak tahu juga. Jadi tetap saja mungkin ada potensi menang gitu. Kalau masalah takut dimusuhi Muhyiddin, enggak lah. Sepertinya Muhyiddin itu sedikit kok di YouTube, itu sedikit sekali ya. Lebih banyak yang anti Ba'alawi kayaknya. Kalau masalah solawat-solawat kok banyak yang datang. Ya mungkin mereka maunya bersolawat aja. Mau yang bersolawat itu Habib atau siapa, mereka maunya bersolawat, bukan masalah Habibnya. Mungkin kan bisa begitu. Jadi gas saja ya, Gus Fuad gas saja, tidak perlu ditinjau ulang gitu, teruskan saja. Soalnya kalau masih ninjau ulang terus mau kemana? Ini capresnya sudah habis, sebentar lagi juga sudah pilpres, kan eman-eman. Sudah jauh-jauh datang, sudah heboh-heboh isu nasab, kok buahnya enggak kesampaian gitu. Artinya apalagi Kiai Haji Madudin sudah membawa-bawa kitabnya Ibnu Khaldun Al-Muqaddimah tentang politik kenapa mendukung Pak Ganjar. Ini kan sudah ilmiah sekali ya. Sudah luar biasa ilmiah, sudah atas dasar pengkajian yang luar biasa, kok nggak jadi gitu kan, eman-eman gitu ya. Karena kalau mau pindah kemana? Apa mau pindah ke capres nomor 4 gitu? Karena nomor 1 ya itu imigran Yaman kan. Mau pindah ke nomor 2 ada Habib Lutfi kan, gimana? Masa kalian lagi rapat deket-deket terus tiba-tiba bisik-bisik itu batal nasabnya loh. Nah, kan nggak seru kalau begitu ya. Tidak kompak gitu ya. Jadi mestinya teruskan saja. Ya kalau atau mungkin kalau misalnya nggak dipenuhi janjinya ya nggak apa-apa lah. Toh dukung-mendukung itu mungkin sibuk Pak Ganjarnya, atau kalian yang datang lagi lah, deklarasi sendiri di depan rumahnya atau di mana kan bisa ya. Tetapi kalau akhirnya memutuskan untuk tidak ikut-ikut ke Pilpres, ya setidaknya orang menyimpulkan itu tidak ikut kan karena ditolak atau karena nggak direspon. Karena awalnya kalian yang memulai, bukan lalu tiba-tiba berubah haluan membersihkan isu nasab dari politik. Udah nggak masuk akal itu. Kenapa? Karena awalnya kalian yang memulai datang, bahkan dengan begitu bangga diupload gitu, bahkan menyampaikan dukungan atau secara ilmiah. Tiba-tiba kok berubah. Ini orang jadi berpikirnya karena kecewa saja, nggak disambut, sehingga berubah pikiran jadi begitu. Sulit untuk membantah itu. Apa masalah karena mau pindah ke 01 kalau putaran kedua atau apa, itu kan
Ya masuk akal juga, tapi ada fenomena yang lebih masuk akal, yaitu ditolak gitu. Maksudnya ditolak itu nggak direspon sampai didatangi, ditagih janjinya gitu. Ya memang dua pihak itu kerjasama, kalau ada satu yang tidak menyanggupi atau tidak merespon dengan baik, memang cenderung batal gitu. Jangankan masalah sebesar ini, masalah kecil kita mau beli barang, kalau ternyata yang mau jual ogah-ogahan atau yang mau beli ogah-ogahan suruh bawa kambing, dibawa kucing misalnya, atau harganya 1 juta dia bawa 200.000, itu cenderung nggak jadi gitu, karena nggak sesuai dengan komitmen. Itu sering terjadi, penggagalan begitu sering terjadi. Tidak perlu kita beralasan, oh karena ini musimnya lagi musim panas atau ini lagi musim hujan, nggak cocok untuk jual beli. Nggak ada hubungannya ya. Oh karena putaran kedua mau pindah, nggak ada hubungannya ya. Toh pada akhirnya yang orang pahami ya begitu. Karena ada narasi berjanji akan deklarasi di pleret, tapi ternyata tidak terjadi. Bahkan dipertegas lagi, walaupun sudah dihapus tapi jejak digital itu tetap ada. Gimana orang kalian itu datang ingin menagih janji tapi malah ditinggal pergi gitu ya. Entah ditinggal pergi karena mungkin dipertanyakan ini siapa sih kan gitu. Misalnya namanya Kanjeng Raden Tumenggung kan keren, tapi kok saya nggak kenal atau bagaimana gitu. Trah Wali Songo, tapi kok Trah Wali Songo maksudnya gimana, mungkin tidak jelas atau apa. Atau jangan-jangan mungkin Pak Ganjar itu sudah punya mapping bahwa kalian itu masyarakatnya ya di YouTube saja, tidak real di masyarakat, sehingga ya ngapain, bisa jadi begitu ya. Karena Pak Ganjar itu bukan sendirian, dia punya tim, dia punya ahli, dia punya orang-orang yang tahu di lapangan seperti apa, sehingga nggak bisa didatangi dengan bahasa klaim saya sudah menguasai berapa puluh provinsi, di setiap provinsi ada berapa orang, berapa cabang, udah kayak Indomaret sama Alfamart ya, banyak cabangnya ya. Nah begitu ya. Jadi ini adalah fenomena yang tidak baik sebetulnya. Kalian itu berjuang menegakkan kebenaran, memperjuangkan hak-hak pribumi atau apa, tetapi ternyata tidak bersambut. Ya setidaknya kalau dilihat dari kejadian-kejadiannya, rentetannya itu, ternyata tidak ada paslon yang bergabung dengan kalian, dan ketika kalian mau bergabung pun ternyata tidak jadi. Ya dengan alasan yang silahkanlah, mau berpikir karena begini, karena begitu. Toh kadang-kadang kalau sudah air turun hujan dari langit itu, kamu mau menjelaskan ini bukan hujan, ini bidadari menangis, ini bukan hujan, ini hanya keringatnya malaikat, tetap saja orang tahunya itu hujan, Pak. Tidak perlu kita bernarasi macam-macam, yang ditangkap orang, difahami orang ya begitu, itu ya hujan. Ada bunyi menggelegar di langit itu ya petir. Kamu mau bilang itu jin lagi perang lah atau apalah, ya itu urusan Bapak, tapi ya tetap aja orang pahamnya itu petir. Begitu ya. Jadi ya silahkan bagaimana cara memperbaiki keadaan itu. Kalau dianggap penting, apa mau fokus untuk mempertegas bahwa isu nasab ini nggak berkaitan dengan politik atau apa, ya silahkan. Tetapi sepertinya ini memang sesuatu yang tidak baik. Kejadian-kejadian itu dengan rentetannya adalah sesuatu yang memang kalau 100 orang berkumpul, mungkin 99 orang akan berpikir sama gitu. Kalian itu tidak direspon, begitu ya. Tetapi mungkin ada satu orang yang tidak berpikir apa-apa. Ya mungkin karena sedang tidur ya.